wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah khalisan wabtaghi bihi wajhah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadaratil asatidatil iman Islam, sehingga Allah masih ringankan langkah kita, Allah masih tetapkan keistiqomahan kita untuk tetap mengisi waktu-waktu Ramadan ini dengan segala aktivitas kebaikan kita yang semata-mata ini dalam rangka iman wa ihtisaban, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita bisa mencermati, bisa menyaksikan sebuah fenomena, yakni pergeseran pusat aktivitas kegiatan umat ini betul-betul drastis, bahkan sepanjang tahun. Artinya kegiatan pusat umat ini dari masjid, dari musola udah bergeser. Di 10 terakhir ini pindahnya kemana? Ke pasar, pindahnya ke mall, pindahnya terminal dan lain sebagainya. Ini fenomena yang terjadi. Kenapa sih alasan ini bisa terjadi? Karena satu faktor. Landasannya karena terlalu memperhatikan euforia terhadap Lebaran. Kalau kita jujur saja, ini memang kita untuk introspeksi kita, introspeksi diri kita. Di 10 terakhir ini memang pemikiran-pemikiran orang tuh udah berjabak-jabak. Ana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah itu kalau 10 hari terakhir Ramadan, yajtahidu ma la yajtahidu fil ghairi. Di 10 hari terakhir ini begitu sangat luar biasa semangatnya, sungguh-sungguhnya dalam beribadah dibandingkan fi pada sebelum-sebelumnya, pada selain 10 hari ini. Artinya kalau Rasul di 10 hari itu betul-betul semangat beribadahnya, kadang-kadang kita malu ya, kita 10 hari malah tambah kendor. Kecuali memang orang-orang yang memang sebelumnya sudah dipersiapkan. Memasuki Ramadan itu udah dipersiapkan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Bahkan kalau kita bisa melihat rumusan kehidupan para jamaah sekalian, yang menjadi standar penilaian seseorang itu yang dinilai itu adalah akhirnya. Ini rumusan kehidupan. Dalam kehidupan begitu, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu nanti dilihat, yang dinilai itu akhirnya. Loh, berarti kalau awalnya proses itu enggak bermakna apa-apa, justru itulah artinya yang awal itu penting. Maka di sini nilai keistiqomahan. Kehidupan ini nanti ada 4 golongan. Yang pertama, awwaluhu mu'minun wa akhiruhu mu'min. Golongan pertama orang yang awalnya beriman, wa akhiruhu mu'min, dan akhirnya beriman. Ini namanya orang yang muslim, yang mukmin, yang tulen. Jalurnya jalur istiqomah. Awal kita Islam bawaan rasanya dari orang tua kita tuh. Iman sampai perjalanan terus sampai akhir hayat kita, ya itu kita tetap istiqomah, tetap dengan keimanan kita. Ini kita mengharapkan di sini, Allahumma
Ya, inna nas'aluka husnal khotimah. Ini golongan yang pertama termasuk orang yang beruntung, husnul khotimah. Golongan yang kedua termasuk yang beruntung itu awwaluhu kafirun wa akhiruhu mu'minun. Masih beruntung juga. Sejak lahir dia mengikuti agama orang tuanya, non muslim. Kemudian di tengah perjalanan Allah berikan hidayah. Banyak hidayah ini, prosesnya macam-macamnya banyak, sehingga dia masuk ke dalam Islam. Sampai dia meninggal, dia alhamdulillah masih memeluk agama Islam, ya, agama yang diyakininya. Sekalipun umurnya 75 tahun, 74 tahun, dia tuh non-muslim, kafir. Kemudian setelah itu dia mendapatkan hidayah. Besoknya meninggal termasuk min ahlil khair, min ahlil jannah. Kenapa? Karena kalau orang kafir dia masuk Islam menjadi mu'alaf, itu seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Tapi kebalikannya, kalau orang yang muslim kemudian dia kafir, murtad, ini sangat luar biasa siksaannya. Sepanjang kehidupan dia melaksanakan kekafirannya, itu kewajiban Islamnya tetap masih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini yang kedua masih beruntung. Awwaluhu kafirun wa akhiruhu mu'min. Awalnya kafir tapi akhirnya mukmin. Dia termasuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kelompok lagi yang termasuk yang buruk, ya. Ini yang mendapatkan siksa adalah awwaluhu kafirun wa akhiruhu kafirun. Awalnya kafir sampai akhir hayatnya dia kafir tulen. Ya. Ini yang seperti ini banyak. Ya. Kemudian yang kedua yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, ini yang kita jaga-jaga. Awwaluhu mu'min wa akhiruhu kafirun. Awwaluhu mu'min wa akhiruhu kafirun. Dari awal dia beriman, memeluk Islam, entah dia masuk Islam lewat orang tuanya taat, atau dia masuk Islam ketika udah balik. Tapi kemudian dia pindah agama. Ini namanya murtad. Sampai akhir dia murtad, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi tidak beriman kepada Allah, namanya seperti ini. Auzubillah, dia suruh khotimah. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu nanti akan dilihat di akhirnya. Ini rumusan kehidupan. Wa'idna fid dunya min mujibatin nadamah, dan kami berlindung dari perkara-perkara yang mengakibatkan kami menyesal nanti pada hari kiamat. Fil hal wal ma'al, saat ini bahkan pada di kemudian hari mendatang. Ini kita minta sama doa. Melalui doa ini, bahkan redaksi doa Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu di akhir doanya, Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Ini doa hidayah. Yang menjadi penilaian itu adalah bikamalin nihayat, dengan kesempurnaan di akhir. La binaqsil bidayat, bukan kekurangan di awal. Kalau sekiranya kita di awal ini memang kurang maksimal, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, idza lam tuhsinil istiqbal, kalau kalian ini belum maksimal memberikan penyambutan di awal, fal'allaka tuhsinul wada', maka berikan kesan yang mendalam pada saat perpisahan. Di awal Ramadan sekiranya kita belum maksimal, ini masih ada solusi. Masih ada solusi dengan apa? Nah, dengan fala'allaka tuhsinul wada', berikan kesan di akhir, kesan yang sangat mendalam. Artinya sebelum Ramadan meninggalkan kita, yuk sama-sama kita lengkapi, sempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Rohani di mana memang di dalam Ramadan ini tentunya banyak sekali
kita mendapatkan pelajaran yang sangat mahal dan sangat berharga. Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah. Kita dididik di Ramadan ini. Kesadaran oleh Allah agar kita tidak terjebak, tidak tertipu dengan kenikmatan yang sifatnya sesaat di dunia ini. Karena apa? Karena kita mengetahui hakikat kehidupan melalui Ramadan. Ini kalau kita mengikuti proses ini secara baik. Banyak hikmah yang kita ambil di aktivitas Ramadan ini. Begitu banyak. Saya angkat satu saja. Yang pertama itu adalah bahwa melalui ibadah puasa di Ramadan ini mengajarkan kita untuk bukan hanya menumbuhkan tapi juga mengokohkan nilai-nilai keikhlasan. Ini keikhlasan sangat luar biasa, saking tingginya. Dalam kitab Ihya dikutip oleh Al-Imam Ghazali dikatakan kullun nasi halka. Setiap manusia itu binasa. Siapapun, seluruhnya manusia itu binasa. Illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Jadi kalau kita ini gak mau binasa, kita belajar. Jadi punya pengetahuan. Tapi wal alimuna halka. Tapi orang-orang alim pun juga bisa binasa. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Punya ilmu tapi tidak bermanfaat, ini mengakibatkan dia dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan fata'adzabullah. Orang yang punya ilmu tapi bukan semakin dia dekat dengan Allah, malah tambah jauh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Karena itu kita belajar memang adalah tujuannya untuk kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amiluna halka. Orang yang punya ilmu kemudian punya dia mengamalkan ilmunya juga celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Itu merupakan rahasia dari rahasia-rahasia. Gak ada yang bisa tahu kecuali aku dan orang yang bersangkutan. Jadi tugas malaikat cuma nyatetin aja. Ini masalah keikhlasan. Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun. Yang namanya amal kebaikan itu, kata Ibnu Athaillah, bagaikan suwarun qaimatun, gambaran yang memang berbentuk. Kayak gambar misalnya kita di kantor begitu ya, atau di tempat makan misalnya, itu ada gambar. Itu amal kayak begitu tuh ya. Amal-amal sholat kita, puasa kita, sholat, kemudian baca Quran kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, seluruh amal-amal baik kita itu diibaratkan oleh Imam Ibnu Athaillah seperti gambar. Kalau gambar kan billah. Dan gambar itu wa arwahuha, dan gambar itu bisa hidup seperti manusia itu bisa hidup kalau ada ruhnya. Apa ruh amal itu? Wujudu sirrillahi, adanya sirrul ikhlas. Jadi ada dua nih, ada sir, ada ikhlas. Ini dijelaskan. Kata ulama, kalau orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dia mengharapkan ridha Allah, dan linafil khalqi, nafil khalqi itu dia menafikan manusia, menafikan makhluk. Dalam beribadah kepada Allah, yang namanya makhluk dia kagak ngaruh, mau dipuji, mau dicela, kagak ngaruh. Kenapa? Tujuan ibadahnya karena Allah. Nggak ada rasa riya, nggak ada pengen dipuji sama orang, nggak ada rasa syirik. Kata para ulama, orang beribadah kayak gini nih, itu termasuk orang yang udah ikhlas. Tapi kalau
Sir itu adalah inti atau rahasia. Lebih dalam lagi, apa sir itu? Ditambah lagi ketika orang udah ikhlas, kagak ada pamer dalam ibadah, kagak ada rasa syirik. Ditambah satu lagi, apa tambahannya itu? Enggak ada yang namanya ijabun nafsi, rasa kagum, rasa bangga terhadap diri sendiri akan amal-amal kebaikannya. Demen pujian. Tapi orang-orang yang mengetahui hakikat akan amal, itu dia nggak ngaruh. Mau dipuji, mau dicela, kagak ngaruh. Semuanya itu sama. Istiwaul madhi wa dzammi minal ammah. Kalau kata Zunnun al-Misri, ciri orang ikhlas itu ketika memang dia dipuji ataupun dia dicela minal ammah, itu sama aja, nggak ngaruh. Tetap melaksanakan ibadah. Ada orang kalau misalnya nggak ikhlas, pengen dilihat orang, baru sungguh-sungguh ibadahnya. Tapi ketika dia sendirian, asal-asal. Nah, ini ciri manusia ketika memang dia sulit untuk berlaku ikhlas karena sering dipuji, ingin sering dipuji. Yang kedua, susah ikhlas itu karena memang manusia cenderungan terhadap dunia. Ini yang bikin susah. Kadang-kadang mau sedekah masih mikir-mikir. Ya, nanti kalau sedekah, tolong sebutin ya nama saya, jangan pengen diumumin di masjid. Nah, itu Al-Maqdisi beliau mengatakan bahwa manusia itu nggak mau dicela. Males banget ibadahnya, baru rajin. Jadi ibadahnya karena ketergantungan kepada orang. Kalau orang-orang yang ikhlas enggak ngaruh apapun, maka dia bahasanya nafyul khalqi minal muamalati minal haqqi. Jadi ketika orang ikhlas itu dia menafikan semua makhluk minal muamalah ketika dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Salasu darajatin. Kata Ibnu Ajibah pensyarah kitab Al-Hikam di dalam kitab Iqazul Himam itu ada 3 ciri atau 3 kelompok orang yang dikatakan ikhlas. Ini kita berpikir juga kita masuk di golong yang mana nih keikhlasan kita. Yang pertama, kata Ibnu Ajibah, tingkatan ikhlas yang pertama itu yang paling rendah adalah ikhlasul awam. Ikhlasnya orang awam. Tapi di sini awam ini bukan kita samakan dengan awam seperti tingkatan puasa. Kalau tingkatan awam orang yang berpuasa itu orang yang paling rendah, tapi memang yang paling jelek. Tapi di dalam masalah keikhlasan itu dimaknai al-awam itu adalah orang yang udah kenal Allah tapi belum begitu dekat. Berbeda dengan orang yang nggak kenal Allah, ini jauh namanya. Kalau ikhlasul awam itu orang yang ikhlas udah kenal Allah tapi belum begitu dekat. Kata Ibnu Ajibah dalam kitab Iqazul Himam, tingkatan ikhlas kedua itu adalah ikhlasul khawas. Siapa mereka ikhlasul khawas? Dia di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni, yang mengharapkan ridha Allah, tapi dia tidak minta bagian urusan dunia. Dia minta urusan akhirat doang. Dia yakin kalau dunia saya nggak minta. Kenapa? Karena Allah udah atur. Rizki saya, rizki semua makhluk udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab di makalah yang lain kata Ibnu Athaillah, kita di dalam urusan dunia jangan mikirin urusan dunia, udah diatur sama Allah. Nanti orang ikhlasul khawas itu begitu. Dia nggak mau minta urusan dunia, dia hanya fokus urusan akhirat karena ini menyangkut masalah keselamatan keabadian yang memang dia nggak pernah tahu. Khawas. Kalau ikhlasul awam dimaknai ikhlas orang-orang yang belum begitu dekat sama Allah. Kalau ikhlasul khawas tipe orang ikhlasnya udah dekat sama Allah. Kalau ikhlasul khawas tipe ikhlasnya orang yang udah dekat banget sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadah tipe yang 3 ini yang paling tinggi? Ma'ibadatuhum
Huququl ubudiyati ma'abbatan wa syauqan li ru'yati. Tipe yang ketiga ini yang paling tinggi, ibadah mereka itu benar-benar beribadah kepada Allah. Apa landasannya? Mahabbatan, karena cinta sama Allah. Dia kagak pikirin dengan bagian dunia, nggak mikirin bagian akhirat, kagak pernah minta urusan dunia akhirat. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur. Ini yang Nabi kerjain. Wasyauqan li ru'yati, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan min amalati qabulil amali min Ramadan. Salah satu ciri tipe di mana amal kebaikan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pasca Ramadan apa? Ittiba'ul hasanati bil hasanati ba'daha. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan Ramadan itu membekas. Artinya setelah Ramadan selesai, kebaikan itu masih terus dilaksanakan. Jangan bekasnya itu apa? Tidurnya. Habis Ramadan tidurnya. Kenapa? Ya Ramadan ini dengan segala aktivitas ibadah kita, dan terakhir ini merupakan pertemuan yang kedua dan terakhir, sekiranya ada ucapan, sikap saya atau mungkin dari materi-materi yang gak sesuai dengan keterbatasan ilmu saya, mohon dimaafkan atas segala kesalahan saya. Karena ada satu makalah, kasuro kalaman kasuro khati'atu. Orang yang banyak ngomong biasanya banyak kesalahan. Ini mohon dalam kesempatan ini saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya pada para pengurus dan juga para jamaah. Mudah-mudahan kita di akhir Ramadan dan di awal Syawal termasuk orang-orang yang bersih kembali kepada kesucian. Amin. Allahumma amin. Sekiranya mungkin kepada para jamaah sekalian, dan sekiranya sekali lagi ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang nggak pas, mohon kiranya dimaafkan. Mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.